Kita kan sering banget ya mikir kalau seni dan sains itu ya dua dunia yang beda banget. Yang satu soal kebebasan, yang satu lagi soal aturan. Tapi gimana kalau tembok pemisah yang tebal ini sebenarnya cuma ilusi? Yuk kita coba bongkar bareng-bareng. Oke, coba deh kita bedah ini. Dari dulu kita kayaknya diajarin buat mikir kayak gini kan? Di satu sisi ada seni, yang katanya intuitif, subjektif, bebas. Terus di sisi lain ada sains, yang metodologis, objektif, kaku. Nah, klise inilah yang udah lama banget ngebentuk cara kita mandang ilmu pengetahuan. Nah, ini nih pertanyaan kuncinya. Gimana kalau dibalik semua perbedaan yang kelihatannya jelas banget itu, sebenarnya ada kesamaan yang mendasar? Gimana kalau seniman sama ilmuwan itu dua-duanya adalah penjelajah? Cuma mungkin peta yang mereka pakai aja yang beda. Oke, kita mulai dari sisi seni dulu ya. Mari kita coba tantang asumsi tadi. Gimana kalau proses berkesenian itu sendiri bisa jadi sebuah bentuk riset yang ya serius dan mendalam? Jadi gini, riset artistik atau yang biasa disingkat EAR, ini bukan riset tentang seni ya, bukan. Tapi ini adalah riset yang dilakukan lewat praktik seni itu sendiri. Jadi karya seninya entah itu lukisan, pertunjukan, atau musik, itu bukan cuma hasil akhir, tapi justru jadi alat buat nemuin wawasan-wawasan baru. Keren kan? Eits, jangan salah. Riset artistik ini punya metodenya sendiri. Ini bukan berarti cuma main-main di studio. Ada proses eksperimen yang teliti, ada keterlibatan personal yang dalam banget dari si seniman perisetnya, dan tentunya ada refleksi kritis yang terus-menerus. Jadi ini tuh perpaduan antara praktek langsung sama pemikiran yang mendalam. Nah, sekarang kita putar balik lensanya. Kita coba lihat sains dari kacamata yang sedikit berbeda. Ada loh sebuah bidang studi yang justru mempertanyakan citra sains yang katanya murni, objektif, dan steril itu. Coba bayangin deh, para ahli STS ini kayak antropolog yang dikirim ke dunianya para ilmuwan. Mereka nggak cuma baca hasil akhir di jurnal ilmiah, tapi mereka masuk langsung ke lab buat ngeliat apa yang benar-benar terjadi di sana. Lengkap dengan segala keruwetan, negosiasi, dan ya, sisi manusianya. Dari sini, STS ngasih kita pandangan yang beda banget soal sains. Ternyata, sains itu bukan jalan lurus yang mulus menuju kebenaran. Sains itu sebuah proses yang kreatif, sosial, dan ya kadang berantakan. Peralatan di lab, data, bahkan sebuah kegagalan, itu semua punya peran aktif dalam membentuk pengetahuan ilmiah. Gagasan dari Bruno Latour ini kuat banget. Intinya, sebuah karya seni, sama kayak objek ilmiah, itu punya kehidupannya sendiri. Kita nggak bisa mereduksi sebuah lukisan atau formula kimia cuma sebagai produk dari faktor sosial semata. Mereka itu ada dan punya eksistensinya sendiri. Oke, biar nggak ngawang-ngawang, kita lihat yuk contoh nyata dari sebuah platform digital yang jadi jembatan antara dunia seni dan riset ini. Coba deh bayangin, Anda seorang seniman. Riset Anda itu bukan tulisan di atas kertas, tapi sebuah pertunjukan tari atau instalasi seni yang interaktif. Terus, gimana caranya Anda mempublikasikan riset itu di jurnal akademik yang isinya cuma teks PDF? Susah kan? Nah, The Research Catalog ini muncul sebagai solusinya. Ini adalah sebuah platform digital yang berfungsi sekaligus sebagai arsip dan jurnal akademik, yang nggak maksa seni buat jadi teks. Seni bisa tetap jadi seni. Jadi platform ini tuh kayak jembatan teknologi. Dia bisa menerjemahkan sebuah karya seni yang tadinya cuma bisa dinikmati di panggung atau galeri menjadi sebuah pengetahuan akademik yang bisa diakses dan disebarluaskan, tanpa kehilangan esensi visual atau suaranya. Keren banget! Terus, kalau dua dunia ini, riset artistik dari sisi seni dan studi sains dan teknologi dari sisi sains, akhirnya ngobrol, apa yang terjadi? Nah, batas-batas yang lama itu mulai runtuh. Dan sesuatu yang baru dan seru pun muncul. Mari kita lihat apa hasil dari pertemuan dua dunia ini. Inilah tempat di mana dialog antara seni dan sains benar-benar menghasilkan sesuatu yang baru. Ini bukan ngomongin tempat fisik ya, kayak gedung atau laboratorium. Anggap aja ini sebagai zona intelektual dan praktis, di mana seniman dan ilmuwan bisa kerja bareng, saling nantang metode masing-masing, dan akhirnya nyiptain sesuatu yang nggak mungkin lahir kalau mereka kerja sendiri-sendiri. Nah, di dalam ruang-ruang ini, hal-hal yang dianggap berharga itu jadi beda. Intuisi, improvisasi, bahkan kegagalan itu semua dihargai sebagai bagian penting dari proses riset. Pengetahuan itu nggak lagi cuma ada di kepala, tapi juga dirasakan lewat tubuh, lewat material yang disentuh, dan lewat tindakan yang dilakukan. Jadi kalau kita balik lagi ke klise di awal tadi, ternyata salah besar. Seni dan sains itu bukan dua kutub yang berlawanan. Keduanya punya landasan yang sama.
Sama-sama praktek manusiawi yang penuh kreativitas, eksplorasi, dan upaya untuk membuat sesuatu demi memahami dunia di sekitar kita. Dengan adanya ruang-ruang pengetahuan hibrida ini, pertanyaannya jadi berubah. Bukan lagi pilih seni atau sains, tapi lebih ke dunia baru seperti apa sih yang bisa kita ciptakan dan temukan kalau kita berani berdiri di persimpangan keduanya. Nah, itu yang menarik buat kita pikirkan bersama.